Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ikatan selanjutnya yang akan saya bahas adalah macam-macam ikatan kimia. Untuk ikatan yang pertama adalah ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, dan selanjutnya adalah membandingkan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Pembahasan yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion juga disebut ikatan elektrovalen karena hubungannya nanti dengan serah terima elektron pada kulit terluarnya. Ikatan ion terbentuk dari adanya serah terima elektron. Kemudian, biasanya juga terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam. Contohnya adalah NaF. Na memiliki nomor atom 11. Kita konfigurasikan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kemudian, kita gambar kulit per kulitnya. Kulit yang pertama ada 2 elektron, 1, 2. Kulit yang kedua ada 2 ditambah 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kulit yang terakhir, kulit ketiga ada 1. Kemudian F memiliki nomor atom 9. 1s2, 2s2, 2p5. Kulit pertama ada 2. 1, 2. Kulit kedua ada 2 tambah 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk mencari kestabilan, maka 1 elektron Na di kulit ketiga dilepaskan. Sehingga nanti akan diperoleh konfigurasi yang stabil 1s2, 2s2, dan 2p6 karena 3s1-nya dilepaskan. Selanjutnya adalah F. F konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p5. Nah, elektron terluarnya 7. Nah, kalau 7 seperti ini tidak stabil, karena kalau stabil harus, kalau tidak 2, ya 8. Kalau tidak duplet, ya oktet. Maka, supaya 8, maka dia perlu menangkap atau menarik 1 elektron, yaitu dari Na. Maka, Na untuk biar dia stabil, dia melepaskan 1 elektron. Dan 1 elektron itu ditangkap oleh F. Maka karena ada yang melepas dan ada yang menangkap, maka ikatan dari NaF disebut ikatan ion. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah MgCl2. Kita ketahui bahwa Mg nomor atomnya 12. Cl nomor atomnya 17. Jika dikonfigurasikan 12 Mg, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kemudian 17Cl jika dikonfigurasikan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, maka elektron valensi untuk Mg adalah 2. 1, 2. Kulit pertamanya juga 2, 1, 2. Kulit keduanya 2 tambah 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka jika aturan duplet hanya ada pada atom hidrogen, maka atom yang lainnya harus oktet. Nah, daripada menarik 6 elektron untuk menjadi oktet di kulit terakhir Mg, maka lebih baik melepaskan 2 elektron dari Mg. Nah, oleh karena itu 2 elektron dari Mg dilepas. Jadinya nanti Mg bermuatan positif 2+. Jadi Mg 2+. Kemudian Cl konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Elektron valensi Cl sebanyak 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka untuk menjadi oktet dia menarik 1 elektron. Daripada melepaskan 7 elektron, maka Cl lebih baik menarik 1 elektron. Nah, oleh karena itu, 1 elektron dari Mg dilepas, kemudian ditarik oleh Cl. Nah, 1 elektron yang lainnya dari Mg bagaimana? Maka juga ditarik oleh 1 elektron yang lain dari Cl. Maka senyawanya adalah MgCl2. Seperti itu. Nah, Cl tadi karena dia menarik 1 elektron, maka Cl ini akan bermuatan negatif 1 atau Cl-. Ini juga Cl-. Oke, untuk selanjutnya yang kedua adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini berbeda dengan ikatan ion. Kalau ikatan ion tadi saling ada yang menyerahkan elektron untuk menjadi ion positif dan ada yang menarik elektron untuk menjadi ion negatif. Jadi serah terima elektron. Untuk ikatan kovalen ini adalah terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi tidak serah terima, melainkan penggunaan elektron secara bersama. Nah, biasanya terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Salah satu contohnya H2. H2 kan H termasuk unsur non-logam. Dengan H1-nya juga termasuk unsur non-logam. Jadi non-logam dengan non-logam maka akan membentuk ikatan kovalen. Nah, di sini misalkan H nomor atomnya 1, maka konfigurasi elektronnya 1s1. Nah, dengan demikian jika kita tulis struktur atau lambang Lewisnya, maka kita tulis H kemudian dot 1 elektron yang menyatakan elektron valensi dari H. Kemudian karena H ini adalah satu-satunya unsur yang mengalami aturan duplet, maka dia stabil dengan 2 elektron. Nah, satu atom H lagi juga sama, dia elektron valensinya 1 dan dia butuh 1 lagi biar dia menjadi duplet. Maka antara H yang berwarna hitam ini dengan H yang berwarna biru ini saling menggunakan secara bersama. Karena saling menyumbangkan 1 elektron, maka dia akan membentuk ikatan kovalen tunggal. Nah, selain H2, ternyata ada contoh yang lainnya yang dia nantinya menunjukkan ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, contoh yang rangkap 2 adalah O2. Nah, di sini O2 berarti dia tersusun oleh 2 atom O. Nah, O di sini memiliki nomor atom 8, sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, 6. Maka elektron valensi 2p, 4, maaf. Maka elektron valensinya adalah 6. Yang O1-nya juga sama, elektron valensinya 6. Maka jika ditulis Lewisnya adalah O dengan dikelilingi oleh 6 titik atau 6 elektron. Satunya juga demikian, O yang dikelilingi dengan 6 tanda silang atau cross yang menunjukkan elektron valensinya. Nah, selain hidrogen, unsur-unsur yang lainnya itu memenuhi kaidah oktet. Nah, jika memenuhi kaidah oktet, maka elektron valensinya harus 8. Nah, ini baru 6, berarti kurang berapa? Kurang 2. Ini pun oksigen yang satunya juga kurang 2. Maka saling menyumbangkan 2. Yang hitam menyumbangkan 2 elektron, yang biru juga menyumbangkan 2 elektron. Sehingga yang hitam awalnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena disumbangkan 2 elektron dari yang biru, 2, maka jumlahnya adalah 8 oktet. Demikian juga yang biru, awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka
disumbangkan oleh elektronnya O sehingga dia menjadi 8. Ini kelebihan 1 ya, yang ini, yang biru, nanti diralat. Oke, maka karena untuk masing-masing oksigen ini, atom oksigen menyumbangkan 2, maka akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Nah, untuk yang elektron yang lainnya, satu pasang, saya tulis di sini, ini juga satu pasang. Nah, yang disebut satu pasang adalah terdiri dari 2 elektron. Ini juga satu pasang, ini juga satu pasang. Karena ada pasangan yang tidak berikatan, yaitu ini, dan ini, maka disebut PEB atau pasangan elektron bebas. Ada istilah lagi, PEI, pasangan elektron ikatan. Yang mana? Yang ini. Oke ya. Jadi ikatan kovalennya itu disebut PEI karena pasangan ikatan elektron ikatan, sedangkan yang di luar itu disebut PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, karena membentuk atau saling menyumbangkan 2 elektron masing-masing atomnya, maka akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Nah, contoh yang lainnya adalah N2. Nah, atom N memiliki nomor atom 7, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3. Nah, elektron valensinya jadinya 5, 2 tambah 3, maka akan kita tulis N, elektron yang mengelilingi sebanyak 5, yang N1-nya juga sama. Nah, karena N mengalami oktet, aturan oktet, maka jika 5 dia butuh 3, maka 3 ini disumbangkan dari elektron miliknya N yang berwarna biru. Yang N yang berwarna biru ini juga 5, sehingga dia butuh 3 lagi, disumbangkan 3 oleh N yang berwarna hitam. Maka karena dia saling menyumbangkan 3, maka akan terbentuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah, sedangkan yang tidak berikatan ini disebut PEB, maka N2 akan membentuk 3 ikatan kovalen atau disebut ikatan kovalen rangkap 3. Nah, dan terbentuk 2 PEB atau 2 pasangan elektron bebas. Maka dengan demikian ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, untuk tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 perbedaannya adalah jika dia ikatan kovalen tunggal, maka penggunaan bersama hanya satu pasang elektron. Kemudian, jika ikatan kovalen rangkap 2, jadi penggunaan elektron bersamanya 2 pasang elektron. Jika ikatan kovalen rangkap 3, berarti penggunaan elektron bersamanya sejumlah 3 pasang elektron, seperti yang contoh tadi ya. Kemudian, digambarkan dengan sepasang elektron atau satu garis lurus, seret garis lurus. Kalau dia tunggal, kalau dia rangkap 2, maka 2 garis lurus. Jika dia ikatan rangkap 3, maka 3 garis lurus. Nah, contohnya tadi, jika tunggal H2, rangkap 2 O2, rangkap 3 N2. Kemudian bagaimana kekuatannya? Nah, kekuatan ikatan kovalen rangkap 3 lebih besar dari ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 1. Mengapa demikian? Karena ikatan kovalen rangkap 3 berarti kan dia ada 3 ikatan. Berarti untuk memutuskannya 3 kali, maka memiliki kemampuan untuk memutuskannya lebih banyak, sehingga membutuhkan energi yang lebih besar, sehingga akan mengakibatkan kekuatannya itu lebih besar. Nah, untuk ikatan rangkap 2 dan tunggal sama. Kalau 2 berarti untuk memutuskan ikatan rangkap 2-nya 2 kali. Nah, kalau untuk tunggal hanya sekali. Maka kekuatan ikatan kovalen rangkap 3 lebih besar dari ikatan rangkap 2, lebih besar dari ikatan kovalen tunggal.
Selanjutnya, selain ikatan kovalen rangkap 3, rangkap 2, dan tunggal, ternyata ikatan kovalen juga ada satu lagi, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini juga disebut ikatan datif atau ikatan semipolar. Kemudian, ikatan kovalen koordinasi ini terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan H+. Nah, H itu nomor atomnya kan 1, kayak yang slide sebelumnya. Maka elektron yang mengelilingi H seharusnya 1. Nah, karena dia membentuk ion positif H+, maka elektronnya yang dimiliki itu 1 itu dilepas, sehingga dia tidak memiliki elektron sama sekali. Maka di kulitnya ini kosong, tidak ada elektronnya sama sekali. Nah, ini plus. Kemudian NH3. N tadi elektron valensinya 5. Nah, 5. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, H tadi 1. Tapi hanya ada 3 atom. Nah, ini yang merah ini yang H. Kemudian dia memiliki atom 1 masing-masing. Ini 1. Terus sebelah ini 1. Sebelah ini 1. Gitu ya. Nah, kemudian karena N itu cuma 5 dan dia butuh 8 untuk oktet, maka dia membutuhkan 3 elektron yang lainnya yang berasal dari H. Jadi masing-masing H ini menyumbangkan 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron ke N. Nah, selain itu N juga harus duplet, ya kan? Maka N juga mendapatkan masing-masing 1. Yang N ini mendapatkan 1 dari yang H ini mendapatkan 1 elektron dari N ini, yang H ini mendapatkan 1 elektron dari N ini, yang H ini mendapatkan 1 elektron dari N ini. Nah, maka karena saling menyumbangkan 1, maka akan terbentuk ikatan kovalen tunggal. Berarti ini tunggal, tunggal, tunggal. Nah, kemudian yang H+ ini kan tidak memiliki elektron sama sekali. Dia melakukan ikatan dengan N. Tadi N ini kan setelah digunakan berikatan dengan H dan H yang ini kan masih ada 2 elektron atau 1 pasang elektron bebas, 1 PeB. Maka 1 PeB ini digunakan untuk berikatan bersama H+ yang tidak memiliki elektron sama sekali. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. N hanya sebanyak 4 dan plus. Karena ada 1 H yang dia tidak memiliki sama sekali elektron. Nah, maka dengan demikian yang ini, dan ini tadi ikatan kovalen tunggal. Tetapi yang ini adalah ikatan kovalen koordinasi karena pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom, yaitu atom N. Selanjutnya, ikatan kovalen menurut sifatnya dibagi menjadi 2, polar dan non-polar. Nah, kepolaran senyawa itu ditunjukkan atau ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, jumlah momen dipolnya. Jumlah momen dipol jika dia sama dengan 0, maka disebut senyawa non-polar. Jika dia momen dipolnya lebih dari 0, maka disebut senyawa polar. Selanjutnya adalah bentuk molekulnya. Jika simetris, maka dia non-polar. Jika asimetris, dia bersifat polar. Kemudian molekul yang terdiri dari 2 buah atom, kedua atomnya itu sejenis, dipastikan dia adalah non-polar. Kemudian kedua atom tidak sejenis, maka dia disebut polar. Molekul yang terdiri dari 3 atau lebih atom, maka jika
atom pusatnya mempunyai PeB, pasangan elektron bebas, maka dia polar. Tetapi jika atom pusatnya tidak memiliki PeB, maka dia disebut senyawa non-polar. Nah, senyawa non-polar dan polar ini itu juga berkaitan dengan ikatannya. Jika dia senyawa polar, maka ikatannya adalah ikatan kovalen polar. Jika dia senyawa non-polar, maka ikatannya adalah ikatan kovalen non-polar. Nah, apa perbedaan dari ikatan tersebut? Jika ikatan kovalen polar, maka antara atom-atom tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan. Jika dia non-polar, maka ikatan antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Langsung ke contoh masing-masing. Contohnya HCl, HBr, H2O untuk polar. Kalau untuk non-polar, H2, CH4, dan BF3. Nah, untuk contoh yang HCl, nah di sini H memiliki 1 elektron valensi yang merah. Sedangkan Cl memiliki 7 elektron valensi yang berwarna biru. Nah, dari H dan Cl saling menyumbangkan 1 elektron, maka disebut ikatan kovalen tunggal. Nah, bagaimana keelektronegatifan dari H dan Cl? Karena Cl kaya dengan elektron, maka keelektronegatifan dari Cl lebih besar. Maka ikatan kovalennya akan tertarik lebih kuat ke Cl. Maka karena memiliki perbedaan keelektronegatifan, maka dia tergolong ikatan kovalen polar. Nah, jika dia dilihat dari ini, jika molekul terdiri dari 2 buah atom yang tidak sejenis, karena H sendiri, Cl sendiri kan berarti tidak sejenis, maka disebut polar. Nah, maka HCl disebut senyawa polar, berarti ikatannya adalah ikatan kovalen polar, seperti itu. Nah, kemudian jika dilihat dari bentuknya, jika kita buat cermin di sini, yang sebelah kiri H, yang sebelah kanan Cl, maka tidak simetris kan ya, kiri dan kanan. Maka karena tidak simetris atau asimetris, maka disebut polar. Betul kan ya? Kemudian juga karena ketarik oleh Cl, cenderung ke Cl karena memiliki keelektronegatifan lebih besar, maka ikatan kovalen tersebut memiliki jumlah momen dipol, yaitu ke arah Cl, atau momen dipolnya bernilai atau lebih dari 0, maka bersifat polar. Seperti itu. Nah, sedangkan H2, nah H memiliki 1 elektron valensi. H yang satunya juga memiliki 1 elektron valensi. Karena saling menyumbangkan 1, maka disebut ikatan kovalen tunggal. Nah, H dengan H yang kiri dan kanan itu sama-sama tidak memiliki elektron bebas lagi. Maka dari sini kedua atom tersebut tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, maka disebut non-polar, seperti itu. Kemudian ini juga kedua atomnya sejenis. Nah, ini kan H dengan H sejenis, maka juga betul non-polar kalau dilihat dari sini. Kemudian jika kita kasih cermin di tengah sini, maka sebelah kiri dan kanan simetris atau sama, maka non-polar juga. Nah, karena tidak memiliki keelektronegatifan yang berbeda, maka momen dipolnya adalah sama dengan 0, non-polar juga. Selanjutnya, perbedaan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen bagaimana? Dilihat dari titik leleh dan titik didihnya, senyawa ion itu memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan kovalen, atau berarti senyawanya adalah senyawa kovalen. Mengapa demikian? Karena gaya tarik-menarik antar molekul pada senyawa kovalen itu cenderung lebih lemah, meskipun
ikatan antar molekulnya itu kuat. Berarti ikatan intramolekul atau antar molekulnya itu lemah, tetapi ikatan antar atomnya yang kuat kalau kovalen. Nah, yang menyebabkan titik didih dan titik lebur itu atau leleh itu adalah pemutusan ikatan antar molekul. Jadi antar molekulnya yang lemah, maka titik didih dan titik lelehnya relatif lebih rendah atau lemah dibandingkan ikatan ion. Dari kelarutannya, senyawa ion ini cenderung larut dengan pelarut polar, seperti contohnya air, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian dia tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform. Untuk kovalen itu cenderung larut dengan pelarut polar atau senyawa kovalen polar, ini sebagian ya. Nah, sebagian juga larut dengan pelarut non-polar atau senyawa kovalen non-polar. Dilihat dari suhu kamarnya, biasanya kalau ikatan ion itu berwujud padat, tetapi jika dia senyawa kovalen bisa berwujud gas, cair, maupun padat. Selanjutnya, dalam bentuk larutan atau leburan, biasanya senyawa ion ini mudah menghantarkan arus listrik. Tetapi jika dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ini nanti hubungannya dengan materi semester 2, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sedangkan untuk kovalen, untuk senyawa kovalen, sebagian larutannya dapat menghantarkan arus listrik dan sebagiannya lagi tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik jika dalam bentuk larutan, leburan maupun padatan, misalkan Cl2 seperti itu. Oke, baiklah, untuk pertemuan kali ini saya sudahi, dan jangan lupa semangat belajar dan lanjutkan untuk belajar pada video selanjutnya, video ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.